Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhalisa, NIM P00134020090, kelas 1B, jurusan D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan dan proses pembentukan urin. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan menyaring sistem pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan disalurkan ke kandung kemih dengan melalui 2 tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Selain itu, sistem perkemihan dan ginjal juga berfungsi untuk menghilangkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea, serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Urea sendiri diproduksi saat makanan yang mengandung protein dipecah dalam tubuh. Proses pembentukan urin adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Urin terbentuk dari hasil sisa metabolisme tubuh yang diekskresikan oleh ginjal. Di dalam urin terkandung zat-zat yang tidak dapat diproses dan dicerna kembali. Proses pembentukan urin pada manusia terjadi di dalam ginjal dan melalui beberapa tahap. Ginjal dan bagian-bagiannya. Pada manusia, terdapat sepasang ginjal yang berfungsi sebagai tempat penyaring darah dan membentuk urin. Secara umum, ginjal manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu korteks ginjal bagian luar, medula ginjal bagian tengah, dan pelvis ginjal bagian dalam. Sedangkan bagian ginjal yang digunakan untuk proses pembentukan urin berada pada medula. Adapun proses pembentukan urin pada manusia melalui 3 proses, yaitu proses filtrasi atau penyaringan, proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan proses augmentasi atau pengeluaran zat. Yang pertama, proses filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsul Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam, ion anorganik, dan urea. Yang kedua, proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle. Di dalam lengkung Henle, urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Yang ketiga, proses augmentasi atau pengendapan. Tahap ketiga proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal.
Pada proses ini, terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amino, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebih dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral.